Pengeboran sebuah lubang bisa menghasilkan 200 juta. Meskipun biayanya sangat mahal, tapi orang-orang terus mencarinya. Jadi dia tinggal dalam villa yang mewah. Setiap hari ditukar sebuah jam tangan bermerek. Saat pergi keluar, dia selalu naik mobil mewah. Seorang laki-laki ini bernama Dolly, yang mengkhususkan diri dalam pengeboran lubang untuk membantu pencuri minyak. Dihadapkan dengan ratusan juta minyak curian. Biaya mengebor lubang adalah 200 juta, yang bukan apa-apa. Keahlian Dolly sangat terampil. Ada bor yang dia buat sendiri. Setiap kali Dolly mengebor hingga milimeter terakhir pipa, ia berhenti. Tanpa menunggu penyewa bereaksi, dia berbalik dan pergi. Ini adalah nilai dari Dolly lebih dari yang lain. Sisa 1 mm menggunakan tekanan minyak untuk memperluas pipa. Karena mengebor lubang menghasilkan banyak uang, jadi sering seseorang menyamar sebagai Dolly untuk mengebor lubang. Jawab saya adalah salah satu dalamnya. Tapi mengebor lubang sangat bahaya. Saat ada kesalahan akan menyebabkan ledakan karena bensin tumpah. JCB saya hampir menjadi babi terbakar. Hari itu, Dolly menerima sebuah pesanan yang besar. Pesewa adalah seorang bos Kim yang mencuri minyak. Bersiap untuk mencuri minyak senilai 30 miliar dari pipa minyak terbesar di negara. Kemudian memindah ke pabrik limbah terdekat. Lebih dari itu, dia harus menyelesaikan pekerjaan itu selama 1 bulan. Proyek ini cukup besar. Dolly dengan langsung meminta harga adalah $1 miliar. Bos Kim yang kaya dengan senang setuju. Untuk pencurian minyak terjadi mudah-mudah, mereka membangun sebuah hotel dekat di pipa. Mereka bahkan menemukan Dolly beberapa pembantu. Salah satunya adalah spesialis pipa Chivna. Salah satunya adalah Mensik yang bertugas menggali. Dan seorang lagi adalah Jeop Sae bertanggung jawab atas pengelasan listrik. Semua orang harus menyerahkan telepon. Biasanya 4 orang akan bertugas menggali lubang di tanah. Sedangkan Somi yang menyamar berdiri di meja resepsionis untuk memberikan dukungan. Dalam waktu bertugas tidak siapapun bisa keluar hotel. Mereka dengan cepat mulailah. Mensik dengan penuh pengalaman jadi butuh 5 hari untuk menggali terowongan. Dengan kecepatan ini dibutuhkan kurang dari 10 hari untuk memiliki pipa minyak langsung. Tapi di depan mata, mereka sudah terkena dengan masalah yang besar. Mereka menggali blok besar lava. Dolly memutuskan untuk gunakan bor kejut untuk mengebornya. Tapi hal ini akan membuat suara yang besar. Jadi dia menyuruh JCB Sae untuk menyanyi karaoke yang keras untuk membantu. Hasilnya, nyanyian itu sangat keras sehingga menarik perhatian polisi. Somi melihat begitu, segera buru-buru menekan tombol peringatan. Tapi pengeboran yang bising menenggelamkan suara peringatan itu. Sampai saat Dolly menyadari, semuanya sudah terlambat. Kelompok orang ini bersiap untuk mencuri jumlah minyak bernilai 30 miliar. Tapi suara menggali tanah menarik polisi. Untunglah, Dolly yang pintar menyamar sebagai tukang ledeng. Dalam terowongan, Mensik mendorong lemari pakaian untuk menutupi jalur masuk terowongan. Jadi mereka dengan sukses menutupinya. Begitu polisi diusir, terowongan itu runtuh. Terkunci Somi dan Mensik di dalam. Untunglah, hanya penurunan area kecil. Mereka dengan cepat menyelamatkan 2 orang itu keluar. Untuk berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan hidup mereka, Somi dengan sendiri membuat sup mereka. Semua orang sudah kenyang, baru ingin tidur tiba-tiba ada suara berisik di luar. Ternyata, Jeop Sae mencuri uang dan ingin melarikan diri. Dia dipukuli oleh semua orang. Mengetahui bahwa Jeop Sae melakukan ini karena putranya sakit parah. Dolly juga memaafkannya. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan bahwa seorang pencuri minyak sedang menggali lubang di pabrik terdekat. Mereka bercuriga bahwa di bawah ada seorang yang mencuri minyak. Kemudian, mereka memindai detektor logam dan dengan cepat mengenali anomali. Somi melihat polisi via kamera, segera memberitahu kelompok itu untuk mundur. Hasilnya, terburu-buru, Dolly menjatuhkan jam tangannya di terowongan. Tetapi ketika dia kembali, ekskavator polisi di atas menyebabkan pipa gas bocor. Dolly pingsan di tempat. Chevna dengan risiko bergegas ke dalam untuk menyelamatkan Dolly keluar. Polisi juga mengira sinyal itu keliru untuk pipa gas, jadi sebaiknya diabaikan. Hal ini membuat bos Kim sangat marah. Dia berpikir bahwa kelompok itu tertarik polisi. Tapi Dolly juga marah dan memutuskan untuk melepaskan misi ini. Dia mengambil penyembur api dan kaleng minyak dan hendak pergi. Tapi bos Kim memegang pistol dan berdiri di pintu. Untuk melindungi semua orang. Selama perjuangan, Chivna ditembak oleh bos Kim dan meninggal. Tembakan menarik polisi terdekat. Bos Kim dengan buru-buru membawa bawahan keluar tempat itu.
Kelompok Dolly juga melarikan diri dari pipa bawah tanah. Di perjalanan, Dolly baru tahu bahwa bos Kim dengan penampilan yang mewah. Tapi sebenarnya adalah banyak hutang. Kali ini pencurian minyak juga berisiko kematian. Tidak terduga dia bertemu orang-orang yang tidak peduli nyawa mereka seperti kelompok Dolly. Tapi bos Kim tidak ingin menolak rencana ini. Dia menemukan tempat baru untuk digali. Sedangkan Dolly sudah berencana untuk membalas dendam. Majikan ingin mencuri minyak senilai 30 miliar. Dolly langsung meminta harga 5 miliar. Dan berjanji untuk mengisi tangkinya dengan minyak dalam waktu 2 hari. Meskipun dia tidak terlalu mempercayai Dolly, bos Kim masih setuju. Dia tidak punya jalan kembali. Dolly dengan cepat menemukan posisi yang bagus. Dia menggunakan wadah untuk bersembunyi. Mereka tidak usah menggali terowongan lagi. Pipa minyak dan pipa air bagian dalam berada di pipa yang sama. Cukup bor lubang di pipa minyak dan minyak akan mengalir ke pipa air. Mereka segera mulai bekerja. Sebelumnya Somi meretas komputer perusahaan minyak. Menyebabkan sistem mengirimkan semua alarm. Tapi hanya 5 menit. Dolly mengambil bor dan segera berhasil membuka pipa. Tapi dia juga tertembak oleh tekanan udara yang kuat. Melihat minyak akan menyebar keluar. Di 10 detik terakhir, Jeop Sae memasang katup. Bos Kim melihat minyak yang tumpah dan sangat puas. Tapi tidak lama, minyak berhenti mengalir. Dolly menyuruhnya memberi uang dulu lalu baru keluarkan minyak. Tidak terduga, Jeop Sae disuap oleh bos Kim jadi dia diam-diam membuka katup. Untunglah Dolly sudah menemukan itu dengan tepat waktu. Ternyata, Dolly dari awal berpikir bahwa bos Kim akan bicara tanpa melakukan. Dia sudah mengirim petunjuk untuk polisi. Tanpa diduga, karena ingin bersaing, dia berlari sendiri. Hasilnya mereka ditangkap oleh bawahan bos Kim. Bos Kim sudah meletakkan sebuah bom waktu di sekitar. Dia meledakkan perusahaan minyak dan saluran air. Jadi jumlah minyak yang dia menabung beberapa bulan yang lalu pasti berlipat ganda. Dia bisa menyalahkan kelompok Dolly. Itu benar pekerjaan ganda. Sampai bos Kim pergi, Dolly mencoba menahan rasa sakit untuk membakar tali. Dia membawa bom waktu yang akan meledak dan berlari untuk hidupnya. Akhirnya dia melemparnya ke tangki air. Dolly tersembunyi di bawah air dan menjaga hidupnya. Bos Kim meledakkan bom di pabrik air dari jauh. Banyak air yang meluap. Ternyata, Jeop Sae menemukan dan menukar 2 pipa itu. Akhirnya bos Kim dan kelompok Dolly tidak bisa melarikan diri dari hukuman penegak hukum. Beberapa tahun kemudian Dolly direhabilitasi dan dibebaskan dari penjara. Dia dan kelompok Somi membuka sebuah perusahaan memperbaiki. Mereka masih mengambil pekerjaan di ruang bawah tanah. Film ini terakhir di sini. Film kriminal Korea sangat menarik. Terima kasih atas teman-teman sudah ditonton.